Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama kita. Hari ini sudah kedatangan Mitsubishi Kuda. Hari ini spesial karena yang datang itu mobilnya Pak Polisi. Dan kesini ini, jadi saya hari ini itu mau membuat video tentang Mitsubishi Kuda yang katanya sangat-sangat boros sekali. Jadi keluhannya ini pertama itu pasti boros karena jaraknya itu, kita cerita ya. Jadi jaraknya itu kalau dari Karanganyar Kota ke Tawangmangu itu ke atas ke arah Jawa Timur sana, itu jaraknya kurang lebih kalau PP pulang pergi itu sekitar hampir 70 kiloan. 70 kilo PP itu habis bensinnya 100.000. Jadi beliaunya mengeluh, boros tenan mas, pokoknya gini, pokoknya wis oke banget lah, boros, tenaganya orang yang boros segala macam. Nah untuk itu setelah diinformasikan bahwasanya keluhannya boros dan agak berbobot sedikit, kita langsung cek ke bagian mesinnya. Untuk itu ikutin aja yuk. Bismillah. Nah Mitsubishi Kuda ini Mitsubishi bensin ya, maksudnya mesinnya pakai mesin bensin, masih karburasi atau karburator, dia masih pakai delco atau distributor. Terus berikutnya masih pakai kabel busi, pokoknya masih jadul-jadul gitulah, mesinnya masih pakai tipe mesin jadul gitu, sebelum injeksi, belum, pokoknya masih semuanya jadul kecuali dia pakai CD etok. Sini. Langkah pertama, kan ini keluhannya boros dan berebet-berebet. Langkah pertama itu kita cek busi, terus kemudian saya carbon cleaner. Ini udah saya lakukan semua ya ceritanya ya. Kemarin itu saya nggak sempat video, jadi sekarang saya ceritakan aja. Langkah apa yang saya lakukan terhadap mobil ini ketika mobil ini itu boros. Jadi mobilmu kuda kuwi wong, kalau boros kamu bisa lakukan seperti ini, asal kudanya bensin bukan diesel ya. Kita buka businya. Setelah buka businya kita carbon clean. Setelah di carbon clean, kita angkat kotorannya segala macamnya, terus kita masuk ke karburatornya. Karburatornya itu kita hidupkan dulu mesinnya. Jadi kemarin setelah di carbon cleaner kita hidupkan mesinnya. Setelah dihidupkan mesinnya, kita mesinnya sudah panas ya, sudah panas itu minimal 1/4, temperaturnya 1/4. Kita baru nyetel karbunya. Setelah dibersihkan ya, semprot-semprot pakai karburator cleaner aja. Jadi sambil digas-gas disemprot-semprot karburator cleaner. Setelah itu panasnya sudah 1/4 minimal, baru kita setting campuran udara dan bahan bakar. Sini. Di sini aja. Di sini ada apa namanya? Skrup untuk penyetelan apa sini? Campuran bahan bakar dan udara. Di sini. Terus berikutnya setelah disetel, jadi kalau ke arah kanan itu dia lebih irit, tapi nanti mesinnya agak pincang, jeduk karena terlalu irit dan bahan bakarnya. Jadi kita kembalikan ke arah kiri atau mengendori, nanti agak boros sedikit, tapi kita cari antara apa namanya arah ke kiri, tapi jangan sampai terlalu banyak, nanti akan boros. Tapi kalau kita ke kananin hampir full, itu mesinnya akan nyendat-nyendat. Nah jadi kita cari di mana mesinnya nggak nyendat tapi nggak terlalu ke kiri muternya, setelan bahan bakar dan udara itu. Sudah clear. Terus berikutnya kita setting yang namanya pengapian. Ini yang paling penting. Ini yang paling penting dan ini yang paling membuat mobil ini boros. Itu masalah sistem pengapian. Gimana cara nyetelnya? Sini. Ini distributor. Jadi distributor ini setelannya ternyata masih setelan pabrik waktu saya periksa. Jadi masih sangat-sangat setelannya itu mundur. Mobil ini kan ada distributornya itu bisa kita setel maju, kita bisa setel mundur. Ini yang saya mau ceritakan. Kalau distributor mobil itu kita majukan arahnya atau berlawanan dari arah putarannya, putaran dari panahnya itu kan di distributor ada panahnya, atau putaran rotor dalamnya itu berlawanan, itu makanya arahnya maju, itu akan membuat mesin ini jadi irit. Tapi kalau kebanyakan jadi ngelitik. Nah kita setelnya itu gimana cara nyetel distributor? Kita setelnya itu sampai kita ke kiri inpol atau kita berlawanan dari arah putarannya, kemudian kita tes ngelitik atau tidak. Kalau dia ngelitik berarti itu kebanyakan, jadi kita kurangin geser dikit bersearah dengan putarannya, biar kita buat itu mesin ini distributornya itu antara ngelitik dan antara tidak. Nah ini karena mesinnya pakai masih manual ya. Kalau mobil-mobil injeksi sekarang itu ada namanya knocking sensor. Jadi sensornya dia itu mendeteksi ngelitik itu. Jadi kalau ketika ngelitik dia otomatis dimundurkan pengapiannya.
jadi nggak ngelitik lagi. Tapi ketika dia sudah mundur nggak ngelitik, dimajukan lagi sampai antara ngelitik dan tidak. Karena tenaga mobil mesin itu pertama adanya di situ, jadi gasnya lebih ringan, bahan bakar lebih irit. Nah itu ada di situ. Kita harus cari sistem pengapiannya tuh pas di situ. Jangan pakai ukuran dealer. Kalau ukuran dealer setiap mesin diukur segini, pengamannya berapa derajat dibuat segitu, ya nggak cocok. Karena mesin ini dengan mesin itu pasti kemampuannya beda. Karena gaya geseknya piston dan gaya geseknya askreknya itu akan beda gitu. Jadi kita cari dengan cara dites, bukan berdasarkan oh ini dibuat sekian derajat. Enggak cocok itu. Kalau sudah pemakaian nggak cocok gitu. Jadi yang saya sudah lakukan, pertama kita gurah, yang kedua kita setel campuran bahan bakar udara di karburatornya, yang terakhir itu adalah distributornya, pengapiannya itu yang paling penting kita setel antara ngelitik dan tidak ngelitik. Nanti kalau pengen tahu caranya seperti apa bisa komen di bawah, nanti saya jelaskan di bawah, atau nanti berikutnya saya buat video khusus untuk menyetel sistem pengapian pakai karburasi, pakai distributor ya. Kalau setelah itu ada 1, 2, 3, keempatnya adalah setelah pengapiannya dimajukan, otomatis tuh RPM-nya akan naik sedikit. Untuk itu kita langsung cek dari RPM mesin. Jadi RPM mesin itu kita buat ini 500 sampai 700 lah pokoknya gitu. 700 lah, nggak usah banyak-banyak. Kalau 500 terlalu rendah, kalau 800 terlalu tinggi. Kita buat irit 700. Ini RPM-nya setelah gas itu temperaturnya 1/4. RPM gasnya itu saya buat 700. Setelah 700 kita cek AC. AC dihidupkan, itu saya buat 900 bukan 1000. Jadi saya buat 900. Jadi AC tetap ngangkat, mesin nggak getar, tapi oke lah gitu. Jadi kita nyari iritnya, karena bapaknya itu bilang wes mas pokoknya irit, yang penting nggak ada tenaganya nggak masalah. Tapi nanti beliaunya bisa cek sendiri, lebih irit tenaganya lebih enak, lebih enak larinya, kuncinya ada di pengapian. Nah seperti itu ceritanya. Kemarin saya sudah tes Tawangmangu, PP Tawangmangu sini itu saya isi cuma 50.000 dan itu kembali seperti semula. Intinya adalah 50.000 pertalite bisa dari Karanganyar ke Tawangmangu, kembali lagi ke Karanganyar cukup, yang tadinya 100.000. Bayangin tuh ngiritnya berapa, hitung dewe gitu ya. Nah ceritanya cukup sekian, dan komen di bawah. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih semuanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Twing.